rata-rata dari variansi, ya, itu adalah untuk galat acaknya dengan kebebasan sama kayak tadi ya, total sampelnya ada 5, ya, ukurannya masing-masing 4, maka 5 dikalikan 4 dikurangi 1, maka 15 gitu ya. Kemudian kalau yang antar sampel tadi kita hitung variansi dari rata-rata ya. Dengan variansi dari rata-rata kan segini ya, dari masing-masing nilai rata-ratanya kita kurangi dengan nilai yang dibagi N-1 ya. Semuanya kita dapatkan nilai 0,49 dikalikan dengan ukuran sampel 4 ya 4 dapatnya 1,96 dengan derajat kebebasannya adalah ini ada 4 ya. Maka setelah itu kita bisa menghitung nilai F seperti ini ya. 1,96 dibagi ini adalah sebagai F itu. Nah, sama dengan contoh yang sebelumnya, barulah tinggal kita bandingkan nilai F tabel ya, di mana derajat kebebasannya untuk pembilang itu adalah 4 ya. Tadi ya yang dari sampelnya ada 5 dikurangi 1 jadi 4. Dan penyebutnya adalah sebagai galat acaknya ya, yaitu 15 ya. Jadi 5 dikalikan 4 dikurangi 1. Kalau ke tabel kita dengan akas keberhasilan 0,05, kita dapatkan nilainya adalah 3,056. Nah, sekarang kalau kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel ya, karena F hitungnya jauh lebih besar daripada F tabel, artinya H0 ditolak, gitu kan ya. 0 ditolak artinya betul perbedaan yang terjadi ya antar sampel tadi itu bukan dikarenakan galat yang bersifat acak ya, akan tetapi karena memang posisi pengambilan sampel tadi itu berpengaruh ya. Jadi kan tadi hitungannya menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga perbedaan ini ya, misalkan didapatkan yang posisi atas rata-ratanya 98,8. Posisi bawah 99. Posisi tengah 98,6. Posisi samping kanan 97,6. Posisi kiri 99,5. Ya, perbedaan-perbedaan ini bukan dikarenakan acak, tapi memang kelompok kandungannya gitu. Yang ditunjukkan dengan nilai F tadi itu. Ya, oke, maknanya seperti itu. Ya, bisa difahami ya. Jadi itu adalah untuk kalau kita analisis ovarian untuk ukuran sampelnya sama. Jadi kita bisa jalan pintas dengan membandingkan nilai variansinya. Nah, dua contoh tadi itu sebagai ilustrasi. Yang pertama adalah dikarenakan hal yang kita kendalikan, ya, yang faktor yang dikendalikan itu karena tadi ya lamanya waktu untuk kita ukur itu kan kita yang menentukan. Kemudian yang kedua ini karena sesuatu yang bersifat acak ya faktornya. Jadi ilustrasinya sama aja, misalkan ada ditugaskan membandingkan gitu ya kadar nitrogen tanah di kampus kita ini ya, ada ngambil yang di depan, di belakang, ya tempat gerbang dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang bersifat acak ya. Nah, kita ingin lihat bandingannya ya sama dengan ANOVA ini. Oke, nah itu kalau ukuran sampelnya sama. Nah, kalau ukuran sampelnya nggak sama, maka Anda harus menggunakan rumus bagaimana yang sudah saya bagikan kemarin ya, yaitu dengan contoh yang ada di sini nih ya. Ya, semuanya sudah dapatkan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Nah, kalau di sini, kalau ukuran sampelnya nggak sama, ya sebagai contoh, misalkan di sini ya, ini ya, ada sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D. Bisa aja kadang-kadang di lapangan proses pengambilannya jumlahnya nggak sama. Maka kita membandingkannya tidak bisa dengan cara varians tadi itu. Tapi haruslah kita gunakan rumus dasarnya ya, di mana nilai F itu adalah perbandingan ya. Ya, ini perpanjangannya SST itu kalau bahasa aslinya adalah sum of square ya. T
T-nya itu treatment ya atau perlakuannya. Kemudian kalau SSE itu adalah sum of square error gitu ya. Sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Jadi membandingkan ya galat yang diakibatkan oleh perlakuan ya dan dibandingkan dengan galat acaknya. Yang mana kalau kita pakai varians, maka nilainya yang kita bandingkan itu dengan dibagi N ya dikurangi dengan derajat kebebasannya, itu otomatis ya kalau ukuran sampelnya sama ya sama aja dengan variansnya ya. Nah, tapi karena ukuran sampelnya nggak sama, kita kembalikan lagi rumusnya ke sini ya. Jadi sum of square dari masing-masing dibagi dengan derajat kebebasannya ya. Nantinya kita sebutnya sebagai rata-rata kuadrat. Sehingga kalau nanti saya ini selintas, terus saya minta Anda untuk share screen ya. Jadi nilainya, tahapannya kan mungkin, ya kalau ini kan urut-urutannya ya. Jadi H0 kan bahwa nilai rata-rata dari sampel A, sampel B, dan sebagainya itu adalah sama. Ya. Sedangkan H1-nya tidak sama. Contoh kalau di sini misalkan, ya kebetulan di contoh soal yang saya berikan ini ada diminta level signifikansinya 0,01 gitu ya. Mungkin di tabel yang sudah saya pernah berikan ada yang belum itu 0, tapi nanti bisa saya kirimkan ke Anda ya. Nah, kemudian kita lakukan uji statistiknya, yaitu kan urut-urutannya ya. Kita melihat yang F di sini adalah F hitung, maksudnya F sebelah kiri itu. Sedangkan yang sebelah kanan adalah F tabelnya ya. Jadi F alfa tingkat keberhasilannya untuk K-1 itu adalah derajat kebebasan pembilang, N-K derajat kebebasan penyebutnya ya. Makanya kalau kita lihat di sini adalah F 0,01, 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 mana? Itu adalah ini kan ya. Jumlah sampelnya adalah 4. Jadi kita kurangi 1. Terus kemudian N-K ya, itu adalah ini keseluruhan masing-masing ini dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah sampel ya. Jadi kalau ini ada berapa ini? Ada 4, maka dikurangi 1 ya, ditambah ini 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 1 dan kita jumlahkan semua, maka itu sama dengan tadi ya, N-K sama aja ini ya. Ya kan? Kan masih totalnya tadi itu di keseluruhan dikurangi dengan K atau kelompoknya atau kelasnya ya, sama aja dengan pengurangan masing-masing sampel dikurangi 1 gitu ya. Nah, kita dapatkan jadi kita lihat nanti tabelnya dengan F001 untuk derajat kebebasan 3 penyebut pembilangnya dan 18 penyebutnya. Dapatlah 0,9 ya, 5,09. Oke, nah kemudian untuk menghitung ANOVA-nya kita bikin tabel ANOVA ya, seperti yang ada di tabel situ ya. Maka kita bisa lihat di sini kita harus membuat pertama sumber variansi ya, kolomnya itu ada 2 ya, treatment dan galat acak atau error tadi ya. Kemudian total. Jadi total itu merupakan penjumlahan dari treatment dan galat acak tadi itu. Kemudian di sini ada jumlah kuadrat dari SST ya. Maka jumlah dari SST yaitu sum of square treatment dengan sum of square error akan sama dengan sum of square total. Dari kebebasannya, kalau treatment ya tadi kan karena kita dilakukan pada 4 kelompok ABC, maka ya tinggal berapa jumlah kelompoknya dikurangi 1. Kalau errornya dari yang galat, maka yang N-K, jadi keseluruhan dikurangi. Nah, yang kemudian yang totalnya ya N-1 gitu. Kemudian untuk menguji nilai F-nya itu adalah MST dibagi dengan MSE ya, di mana MST itu atau rata-rata kuadrat yaitu sum of square dari masing-masing parameter tadi dibagi dengan derajat kebebasannya. Oke, nah kemudian rumusannya ya seperti itu ya.
Jadi kalau kita menghitung sum of square total, itu adalah sama saja dengan penjumlahan dari setiap nilai pengukuran yang kita peroleh dengan nilai rata-rata dari keseluruhannya. Ya, maka di situ rumusnya adalah X bar G, gitu kan ya, gen ya, keseluruhannya. Jadi keseluruhan data tadi dihitung, nilai rata-ratanya berapa, digunakan untuk melakukan pengurangan setiap data yang kita peroleh, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan, barulah dapat SS total. Jangan kalau sama aja dengan tadi ya, menghitung variansi atau keberagaman antar kelompok tadi. Kemudian kalau sum of square error atau KCK adalah dari masing-masing kelasnya, ya, dikurangi dengan rata-rata di masing-masing kelas, ya, dikuadratkan, ya. Nah, sehingga kalau kita ikutin di tabel, Anda akan dapatnya seperti ini, ya. Oke, jadi rata-rata keseluruhan totalnya, ya, adalah sama dengan sekian, ya. Data awalnya seperti ini, ya. Ya. Kemudian kalau kita hitung, gitu kan ya, rata-rata masing-masing kelas adalah ini. Nah, terus kita bikin dua tabel ini. Nah, ini mungkin tabel yang sebelah sini, ini salah, belum ada pangkatnya harusnya ya. Jadi ini dihitung dulu, gitu kan ya, berapa nilai selisih dari masing-masing dengan nilai grand rata-rata ya, totalnya. Kemudian kita kuadratkan, terakhir kita jumlahkan, dapatlah seperti ini, ya, sum of square totalnya. Kemudian kita dapatkan juga di sum square errornya adalah di nih, ya. Ini mah harusnya ditulisnya baris di bawahnya ya, SST ini ya. Sum square error-nya kita hitung dulu di tabel yang ini ya. Jadi dari masing-masing data dikurangi oleh rata-rata kelasnya, kemudian kita kuadratkan ya. Ya, X min XC berarti itu. Kita jumlahkan totalnya dapat SSE. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, sum of square treatment ya, itu sama dengan sum square total dikurangi SSE ya. Karena SS total itu adalah jumlah dari sum of square treatment ditambah SSE. Maka didapatkanlah nilainya 890. Barulah kita masuk ke tabel ANOVA-nya ya. Jadi treatmentnya ya, jumlah kuadratnya sum of square total treatmentnya tadi 890 ya, yang kita dapatkan dari atas. Kemudian errornya dapatnya 594 ya, 41 ya. Nah, 890 itu kita dapatkan tadi ya di atas ini kan ya. Karena yang kita bisa hitung kan yang total dan errornya. Dari kebebasannya ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian dapat rata-rata kuadrat dan kita dapatkan nilai F-nya. Ini adalah F hitung ya. Nah, F hitungnya tinggal kita bandingkan dengan F tabel tadi itu ya. Di mana di bagian sebelumnya kan F tabelnya kan sama dengan 5,09 ya. Nah, karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka jelas gitu ya bahwa di sini rata-rata yang ada antar sampel ini bukan dikarenakan galat yang bersifat acak, tetapi sesuatu yang memang berbeda nilai rata-ratanya karena memang sampelnya tadi itu. Ya, oke ya itu ya bisa difahami ya sampai di sini ya. Bisa diikutin kan ya? Oke, nah sekarang coba saya pengen melihat Anda menunjukkan share screen, kan saya minta Anda melakukan perhitungan pakai Excel dengan menggunakan contoh ini ya. Oke, coba siapa yang akan share screen? Tadi siapa? Rafli udah selesai ya? Bisa Rafli? Oke, baik Pak. Oke, coba tampilannya agak diperbesar sedikit. Oke,
Coba kursornya Anda tempatkan itu di pada bagian yang mana Anda menghitung nilai rata-rata dari oke ya, bisa diperbesar lagi coba. Saya nggak begitu kelihatan ini. Ya, oke cukup ya. Oke, kursornya berarti Anda tempatkan dulu di pada posisi masih kelompok ABCD. Ya, ini ukuran sampelnya sama, ya. Karena jadi sama ya. Ini yang Anda yang dari saya, Anda hitung pakai ini atau yang dari contoh yang itu? Ini ukuran sampelnya jadi sama ya ini ya? Dari contoh, Pak. Contoh yang saya berikan itu? Iya, Pak. Yang untuk ukuran sampel sama atau nggak sama? Ini ukuran sampel ABC ini jadi sama, Anda? Jadi 10? Betul nggak? Kalau yang contoh dari saya, yang saya berikan itu kan nggak sama itu contoh ukuran sampelnya. Ya oke, nggak apa-apa. Oke, Anda udah pakai ukuran sampelnya sama ya. Oke ya, coba Anda tempatkan di baris ke-34 itu. Ya, jadi di situ Anda menghitung apa dulu itu? Jumlah totalnya. Ke kiri lagi coba. Di kolom A apa isinya keterangannya itu? Geser terus ke kiri juga. Terus ke kirinya lagi. Nggak ada. Nah, itu kan. Itu total kolomnya ya. Oke ya, ini Anda ukuran sampelnya sama ya. Oke, tapi pakai pendekatan sama square. Kemudian Anda hitung nilai rata-rata dari masing-masing sampel ya. Kemudian Anda hitung nilai rata-rata. Coba geser kursornya ke bawahnya. Bawahnya itu. Ya, geser ke bawahnya yang ada itu nilai rata-rata Anda tempatkan itu. Rata-rata tuh. Nah, tempatkan di situ ya. Nah, itu kan average ya. Jadi rata-rata dari geser lagi ke kiri, paling ke kiri juga. Soalnya digeser ke kiri pakai itu aja, pakai apa tanda panah, jangan pakai mouse. Nah, itu juga. Nah, oke kan di situ kan ya. Itu kan adalah rata-rata dari sampel A. Geser ke kirinya. Oh, ya, sorry, ke kanannya, bukan ke kirinya. Oke, ke atas lagi. Pas bagian rata-rata aja. Nah, kelas yang baris rata-rata. Ke kiri, ke kanannya. Ke kanan lagi. Oke, ke kanannya lagi. Oke, ke kanannya lagi. Oke, ke kanannya lagi. Nah, itu adalah rata-rata dari B35 sampai E35. Jadi itu adalah rata-rata dari rata-rata ya, betul nggak? Ya, kok beda dengan yang XG yang di bawahnya, itu dapatnya 58,75 ya. Yang di bawah XG dapatnya berapa itu? XG itu kan sebenarnya rata-rata dari keseluruhan kan? Coba Anda kursornya Anda pindahin ke baris sebelah kanannya kolom yang ada tulisannya XG itu. Nah, itu. Oh, F4 dibagi F33. F34 yang mana? F34 dibagi F33. Jumlah total ya, jumlah total dibagi sama N ya. Kok bisa beda ya nilainya ya? Rata-rata dari rata-rata dengan pembagian itu ya. Mungkin ini kali ya, pembulatannya ya. Coba Anda tempatkan di bawahnya yang angka di bawah 40 tuh. Ya. Oke, nah itu berapa itu? Sum of 34 sampai 34. 2390 ya. Beda 1 poin ya, 5875 dengan 59,75. Ini ada yang salah ini ya. Harusnya kan rata-rata dari rata-rata dengan rata-rata keseluruhan itu sama gitu ya. Betul nggak? Jumlah datanya betul 40 itu? 10, 10, 10 ya.
Ya 40 gitu ya. Coba sum of ditambah sama ini. Penjumlahnya coba harus dirunut dulu coba. Mulai dari sum of itu total kolom masing-masingnya coba. Geser kiri ya. Oke, di situ. Geser kirinya lagi. Ya. Geser ke kanannya lagi ya. Kanannya lagi ya. Oke ya. Terus oke, sekarang dicoba aja deh. Anda taruh di baris yang kosong yang mana aja gitu ya. Nah, di situ Anda masukkan sama dengan average gitu ya. Kita cek aja sama dengan average. Nah. Oke, buka. Nah, yang Anda geser kursornya mencakup keseluruhan data itu. Dari mulai salah, bukan situ, bukan itu. Yang data yang ini aja, data mentahnya aja langsung. Average. Nah, Anda tempatkan di itu dari nilai 46 itu. Yang A itu, nah situ geser ke sampai kanan terus ke bawah gitu ya. Di situ nah itu kan average dari titik 2 ya sampai ke E32 itu. Jadi ditarik, Anda ngerti ya, ditarik sehingga menjadi area. Nah, terus jangan dilepas, ditarik keseluruhan data itu terus. Nah, terus ke bawah terus sampai batas itu. Jadi yang dilepas dulu sana, terus tarik ke bawah juga, itu tarik ke bawah juga. Nah, itu untuk average-nya itu. Ya. Jadi tadi average ya sama dengan kemudian average ya. Nah, gitu. Oke, baru ruang tutup. Oh, banyak 46. Ada lepas itu gitunya itu apa namanya kursornya, jadi kayak begitu gitunya. Oke, jangan lepas, tarik terus sampai nah di situ baru dilepas tanda kliknya. Oke, nah oke baru enter. Tapi 46 rata-ratanya. Nah, itu kan 57,5 ya. Jadi yang benar 57,5 ya. Ya, yang pembagian itu mungkin karena ada pembulatan-pembulatan jadinya nggak pas itu ya. Oke, dari situ kemudian Anda hitung apa? SST ya. Gimana hitung SST-nya itu kolomnya? Mana tabel yang hitung SST itu kan nilai masing-masing dikurangi sama rata-rata total ya dari keseluruhan ya. Tabelnya yang mana? Yang sebelahnya itu kan ya, coba Anda geser. Yang itu urutan yang bawahnya itu apa coba itu? Bukan. Tabel yang di bawah yang ada ABC itu loh, S total dulu Anda. Salah, geser lagi. Geser lagi, terus. Geser lagi coba. Yang sebelah kanan, ada deretan data yang tabelnya di sebelah kanannya itu. Yang ada ABC itu, ada tulisan tugas tuh atasnya tuh. Nah, di situ coba ditaruh ke, nah situ. Nah, maka di situ kan tuh kan nilainya kan sama dengan B23 ya dari data itu dikurangi dengan 59,75. Nah, ini salah. 59,75 itu kan Anda tadi ngitungnya sebagai ini total, padahal Anda coba masukkan aja datanya di situ, Anda koreksi ya.
ya, di klik pada bagian atas sana itu sebenarnya sama dengan, nah digeser, nah itu kan nilainya jadi berapa? 57,5. Ya. Oke. Nah, tinggal Anda tarik untuk keseluruhan, jadi di copy. Ya. Oke ya, coba Anda ikutin yang ada di contoh itu dulu. Bentar, saya tinggal jelasin ke grafikan sebentar. Ya, jadi itu Anda rubah nilainya sesuai yang terakhir tadi ini ya. Tabelnya ini kan yang tabel yang pertama Anda ini menghitung sum of square total, kemudian sebelah kanannya lagi itu adalah sum of square errornya gitu ya.